Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bahas topik yang, selalu menarik sekaligus kadang agak sensitif nih. Betul. Aturan otak nomor 11 dari bukunya John Medina, Brain Rules. Isinya simple, otak pria dan wanita itu beda. Sebuah klaim pendek tapi implikasinya bisa kemana-mana ya. Nah, misi kita sekarang ini, kita mau coba kupasin bareng-barang klaim ini. Kita lihat data dari sumber yang kita punya. Iya, kita telusuri dari dasar banget ya, dari genetiknya, terus intip sedikit struktur sama kimia otaknya, sampai nanti lihat gimana sih ini munculnya di perilaku, misalnya pas lagi stres atau pas lagi ngobrol sama teman. Betul, dan penting banget nih kita garis bawahi dari awal ya. Tujuan kita ini bukan buat cari siapa yang lebih hebat atau lebih unggul, bukan itu. Sama sekali bukan. Fokusnya lebih ke memahami aja. Kalau memang ada perbedaan biologis, gimana pemahaman ini bisa bikin kita ya lebih enak belajar, kerja bareng, komunikasi juga lebih lancar mungkin. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Dan perlu diingat juga, ini area riset yang kompleks banget, kadang kontroversial juga. Jadi, misahin antara temuan sains sama stereotip yang udah ada di masyarakat, itu penting banget. Sumber kita kan bukunya Medina ya, dia ahli biologi molekuler, jadi basisnya riset yang udah direview dan direplikasi. Tapi tetap aja, ini gambaran yang terus berkembang. Oke. Kita akan lihat dari gen, struktur otak, sampai contoh perilaku. Yang seru itu gimana potongan-potongan ini nyambung, atau mungkin belum nyambung. Oke, mari kita mulai dari paling dasar deh. Penentuan jenis kelamin biologis. Kromosom X dan Y itu kan ya? Iya. Ada fakta menarik nih. Kadang orang lupa, kalau secara biologis, itu pihak ayah yang nentuin jenis kelamin anak. Betul. Karena kan sperma bisa bawa Y, kalau sel telur pasti X. Ini beda banget sama anggapan zaman dulu, kayak Raja Henry VIII itu nyalahin istrinya terus. Persis. Genetiknya kan beda di pasangan kromosom seks. Cewek itu XX, cowok XY. Nah, ada gen kunci nih di kromosom Y, namanya gen SRY. SRY, oke? Gen inilah yang nyalain jalur perkembangan jadi pria. Kalau nggak ada SRY, ya embrio berkembangnya jadi perempuan. Nah, di sini mulai kelihatan nih, ada ketidakseimbangan yang lumayan signifikan. Ketidakseimbangan gimana tuh? Kromosom X itu ibaratnya, perpustakaan gede banget, bawa sekitar 1.500 gen penting buat hidup. Wow, 1.500. Sedangkan kromosom Y itu kayak, brosur tipis aja, isinya kurang dari 100 gen. Dan jumlahnya ini terus nyusut loh sepanjang evolusi. Buat pria, karena dia cuma punya satu X yang pasti dapat dari ibu, Ya. jadinya dia lebih, lebih terbuka sama efek kalau ada mutasi atau error di gen-gen X itu. Nggak ada cadangannya. Oh, nggak ada backupnya ya? Betul. Makanya beberapa kondisi genetik yang terkait kromosom X, kayak buta warna atau beberapa jenis keterbelakangan mental, itu lebih sering muncul di pria. Makanya ada istilah, secara kromosom X, pria itu anak mama. Oke. Jadi pria lebih rentan sama error di X-nya. Terus kalau wanita gimana? Kan punya 2 X. Apa gen dari dua-duanya aktif semua? Nggak kebanyakan tuh. Nah, pertanyaan bagus itu. Alam punya cara unik ngatasinnya, namanya X inactivation. Jadi, di tiap sel tubuh wanita, salah satu dari 2 kromosom X itu bakal dimatiin. Dinonaktifkan gitu. Di X dari ayah yang aktif. Ini terjadi di miliaran sel. Hasilnya, wanita itu secara genetik jadi kayak, mosaik. Mosaik? Iya. Campuran unik dari gen X ibu dan ayah yang aktif di sel yang berbeda-beda. Ini bikin keragaman genetik di dalam tubuh wanita itu lebih tinggi dibanding pria. Dan ini mungkin ada hubungannya sama variasi respons biologis mereka nanti. Mosaik genetik. Wah, dalam juga ya. Nah, dari perbedaan dasar di gen ini, terus naik nih, apa kelihatan juga bedanya di arsitektur otak? Secara fisik gitu. Apa kata peneliti saraf? Ada beberapa temuan soal struktur otak, neuroanatomi. Tapi ini perlu hati-hati banget ya. Nyambungin antara struktur tertentu sama fungsi atau perilaku spesifik, itu masih jadi PR besar di neuroscience. Oke, tapi ada temuannya kan? Ada, misalnya beberapa area di korteks prefrontal, itu bagian depan otak kita yang penting buat mikir tingkat tinggi ya. Kayak ngerencana, ambil keputusan, ngendaliin diri. Iya. Nah, beberapa bagian di situ katanya cenderung beda ketebalannya antara pria dan wanita. Ada bagian yang rata-rata lebih tebal di wanita. Terus kalau area yang hubungannya sama emosi, kan sering banget tuh diasumsiin beda.
Nah, iya. Sistem limbik itu jaringan di otak buat ngurusin emosi, motivasi, memori. Itu juga ada laporan perbedaan. Salah satu bagian penting di situ, amigdala. Amigdala, sering dengar tuh. Iya, ini menarik nih. Dan mungkin agak kebalikan dari yang orang kira ya, yang sering ngaitin emosi lebih ke wanita. Amigdala ini kan penting buat proses takut, agresi, sama memori emosional. Nah, rata-rata volumenya itu ditemukan sedikit lebih besar pada pria. Serius? Amigdala lebih besar di pria? Wah, ini counterintuitif banget ya. Ada lagi nggak temuan lain soal struktur atau mungkin kimia otaknya? Masih soal amigdala, ada temuan menarik soal koneksinya. Jadi pas lagi santai, lagi istirahat gitu, Hmm, amigdala wanita itu cenderung lebih ngobrol intens sama belahan otak kiri. Kalau di pria, amigdalanya lebih banyak komunikasi sama belahan otak kanan. oh, beda jalur komunikasinya pas lagi diem ya? Iya, nanti kita balik lagi ke soal belahan otak ini pas bahas stres. Selain struktur, kimia otak juga beda. Contohnya produksi serotonin. Serotonin, buat mood itu kan ya? Betul, buat atur mood, tidur, nafsu makan. Nah, produksinya itu dilaporkan 52% lebih cepat pada pria dibanding wanita. Wow, 52%. Jauh juga ya? Iya. Perbedaan cara proses serotonin ini mungkin ikut ngejelasin kenapa ada perbedaan pola mood atau kerentanan terhadap gangguan mood tertentu antar gender. Tapi ini risetnya masih jalan terus dan kompleks banget. Gila. Jadi bukan cuma ukuran ya, tapi pola koneksi, bahkan kecepatan produksi kimia otak bisa beda. Ini kayak lapisan-lapisan perbedaan yang numpuk gitu ya rasanya. Oke, coba kita tarik ke situasi nyata deh. Gimana perbedaan tadi, terutama soal amigdala sama belahan otak itu mungkin ngaruh pas kita lagi stres berat atau ngalamin kejadian emosional banget? Nah, ini dia. Penelitiannya Larry Cahill jadi relevan banget. Di salah satu studi terkenalnya, dia minta partisipan pria sama wanita nonton sesuatu yang bikin stres emosional. Contohnya apa tuh? Bisa cuplikan film kekerasan atau slideshow soal kecelakaan tragis gitu. Sambil otaknya di-scan. Oke, terus apa bedanya kelihatan di-scan otak pria sama wanita pas lagi stres gitu? Hasilnya itu konsisten sama temuan konektivitas pas istirahat tadi. Jadi pada pria, pas lagi emosi tinggi gitu, aktivitas otaknya paling kelihatan di amigdala bagian kanan. Kanan ya, kalau pria. Iya, belahan otak kanan ini kan cenderung lebih ngurusin inti masalah, makna global atau gist-nya sebuah pengalaman. Jis, oke. Intinya gitu ya. Intinya aja. Sebaliknya, pada wanita, aktivitas yang dominan itu munculnya di amigdala bagian kiri, dan belahan kiri ini cenderung lebih fokus ke pemrosesan detail-detail spesifik dari kejadian itu. Wah, jadi implikasinya kalau sama-sama ngalamin kejadian yang bikin shock atau sedih banget, Heeh. pria mungkin lebih ingat intinya aja. Pokoknya kejadiannya parah banget gitu kali ya? Bisa jadi begitu. Apa yang diprioritaskan buat jadi memori pas emosi lagi tinggi. Pria cenderung simpen gambaran besarnya, wanita cenderung simpen detailnya. Oke. Nah, buat buktiin kalau amigdala ini emang aktor utama dalam ngasih warna emosional ke memori, Cahill bikin eksperimen lanjutan yang menarik. Dia kasih sebagian partisipan obat jenis beta blocker. Beta blocker. Itu kan obat buat orang darah tinggi biasanya. Kok bisa nyambung ke sini? Betul, itu salah satu gunanya. Tapi cara kerja beta blocker itu ngeblokir sementara pelabuhan di otak dan tubuh yang biasanya didatengin hormon stres kayak adrenalin. Oh, jadi kayak ditutup gitu ya jalurnya? Lah, akibatnya respons badan sama emosi ke stres jadi nggak sekuat biasanya. Hasilnya gimana partisipan yang minum beta blocker sebelum nonton materi stres tadi? Gimana? Pas dites ingatan beberapa hari kemudian, mereka nggak ingat kejadian itu dengan rasa emosional yang sekuat kelompok kontrol. Kayak aspek emosinya itu luntur sebagian. Wow, kayak obat pelupa gitu ya jadinya. Nah, iya, kadang disebut gitu. Ini bukti kuat peran amigdala sebagai stabilo emosional memori kita. Walaupun tentu aplikasinya buat trauma itu rumit banget ya, nggak segampang itu. Menarik banget ya, bisa dimanipulasi gitu cara kita ingat emosi. Kalau lihat beda respons stres yang cukup mendasar ini jadi kepikiran, akar perbedaan perilaku gender ini apa bisa ditarik lebih jauh lagi? Udah kelihatan belum polanya dari kecil? Misalnya pas anak-anak main sama temennya gitu. Sumber kita nyebut penelitian Deborah Tannen soal ini. Kayak ngobrol dan main, terutama sama temen deket yang sesama jenis, Terus nemu apa dia? dia nemuin ada pola-pola yang cukup beda. Dan menurut dia, pola ini sering kebawa sampai dewasa. Jadi sumber salah paham gitu. Tannen lihat bedanya di beberapa aspek penting interaksi mereka. Kayak gimana tuh contohnya? Pertama, soal cara bangun kedekatan.
Anak cewek itu cenderung caranya tukeran rahasia, curhat-curhatan, tatap mata terus, duduknya hadap-hadapan. Fokusnya bangun kesetaraan, keintiman. Mereka biasanya nggak suka pamer superioritas. Oke, itu cewek. Kalau cowok, Kalau anak cowok, seringnya bangun ikatan lewat aktivitas bareng. Main wala bareng, main game bareng. Duduknya sering sebelahan, fokus ke mainannya. Kedekatan itu muncul dari ngelakuin sesuatu bareng. beda ya cara bondingnya. Terus pas mainnya sendiri gimana? Kedua, gaya mainnya. Kelompok main cewek itu cenderung lebih kooperatif. Aturan main bisa dinego, yang penting main bareng. Kalah menang nggak terlalu penting. Fleksibel gitu ya? Iya, kalau kelompok cowok cenderung kompetitif banget. Permainannya sering ada aturan jelas, ada yang menang, ada yang kalah. Penting banget itu aturannya. Kata Tenen sih, bukan berarti cowok nggak bisa kerjasama ya. Tapi kerjasamanya itu sering diekspresikan lewat kompetisi. Misalnya, kerjasama satu tim buat ngalahin tim lawan. Oke. Terus soal status di kelompok. Gimana mereka atur siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Ketiga, negosiasi status. Anak cewek yang biasanya kemampuan ngomongnya lebih cepat berkembang, itu pakai bahasa buat bikin dan atur keintiman. Status bisa didapat kalau jadi orang kepercayaan, yang tahu banyak rahasia. Oh, jadi pemegang kunci gitu ya? Bisa jadi. Mereka cenderung nggak suka ngasih perintah langsung, kerjain ini. Soalnya bisa dianggap sok ngatur, bosi. Lebih suka pakai saran atau pertanyaan. Gimana kalau kita gini aja? Halus ya caranya? Nah, kalau di kelompok cowok, hierarki sering lebih jelas. Ditegakin pakai omongan, kadang fisik juga. Anak cowok yang statusnya tinggi biasanya kasih perintah langsung, nantang yang lain, nangkis tantangan juga. Mandiri, tegas, itu dihargai. Nah, pola playground ini, kata Tenen, sering ke bawah sampai ruang rapat nanti. Pantesan ya? Iya, bisa jadi ngejelasin kenapa gaya komunikasi yang sama, kalau diucapin pria atau wanita, bisa ditangkapnya beda. Wah, ini kayak cetak biru dari kecil ya buat interaksi dewasa. Bisa banget ngejelasin salah paham klasik. Kayak contoh tadi itu, istri nanya, "Kamu haus?" Maksudnya ngajak mampir minum. Suaminya jawab, "Nggak aja gitu secara harfiah." Hahaha, iya contoh klasik itu. Tapi ini pertanyaan penting nih. Seberapa besar sih peran biologi di pola yang ditemuin Tenen ini? Kan bisa juga karena ekspektasi masyarakat. Cara kita ngedidik anak cowok sama cewek kan tidak dari lahir. Pertanyaan Anda ini langsung ke jantung perdebatannya. Nature versus nurture. Bawaan lahir lawan pengaruh lingkungan. Nah, di sini kita mesti hati-hati banget jalannya. Oke. Temuan kayak punya Tenen itu kan pola ya, kecenderungan statistik. Bukan aturan baku buat semua orang. Faktor lain tuh banyak banget yang ngaruh. Budaya, kepribadian orangnya, kelas sosial, pendidikan orang tua, dan jelas perlakuan sosial yang beda buat anak cowok dan cewek. Jadi terlalu gampang ya kalau kita bilang, oh ini pasti gara-gara otaknya beda. Atau sebaliknya, ini murni didikan aja. Tepat sekali. Kenyataannya hampir pasti itu interaksi yang rumit banget, dinamis antara keduanya. Mungkin perbedaan biologis awal ngasih kecenderungan tertentu, tapi gimana kecenderungan itu numbuh atau malah ditekan atau diperkuat, itu sangat tergantung lingkungan, pengalaman, pilihan kita juga. Jadi belum ada jembatan pastinya ya? Sampai sekarang, sains belum bisa bikin jembatan yang benar-benar kokoh dan detail, yang nyambungin secara pasti antara katakanlah gen A, terus struktur otak B, terus perilaku sosial C, kayak gaya komunikasi atau milih karir. Belum ada. Kita ingat aja kasus kontroversi Larry Summers pas jadi presiden Harvard dulu. Dia kan sempat nyinggung soal kurangnya representasi wanita di sains tingkat tinggi, dikaitin sama potensi beda bawaan biologis. Itu jadi pengingat bahayanya kalau kita lompat kesimpulan terlalu jauh dari data biologi ke fenomena sosial yang faktornya banyak banget. Jauh lebih ruwet dari itu. Oke. Berarti ini saatnya kita coba rangkum ya. Dari sumber John Medina dan riset terkait. Memang ada bukti ilmiah yang nunjukin ada perbedaan rata-rata antara biologi pria dan wanita. Iya, ada. Mulai dari genetiknya, kromosom XY versus XX, terus mekanisme unik X inactivation di wanita yang bikin mereka kayak mozaik genetik. Terus ada beda di struktur dan kimia otak. Kayak volume amigdala yang rata-rata agak lebih besar di pria, ini mungkin agak ngagetin ya. Iya. Pola koneksi belahan otak yang beda pas istirahat dan pas stres, sampai kecepatan produksi serotonin juga beda.
Dan perbedaan biologi ini kelihatannya nyambung sama cara otak nanggepin stres emosional. Pria fokus ke inti, jest, wanita ke detail. Ya, Terus juga pola interaksi sosial yang beda dari kecil, kayak yang diamati Tannen itu. ini bisa tumpang tindih banget. Banget. Dan yang paling penting lagi, hubungan antara biologi sama perilaku ini super kompleks. Dipengaruhi banget sama lingkungan, sosial. Jadi, paham soal potensi perbedaan ini gunanya bukan buat nguatin stereotip. Justru sebaliknya ya. Iya, justru bisa bantu kita lebih empati mungkin ya. Sadar kalau orang lain mungkin proses info atau responnya beda. Biar komunikasinya lebih enak, baik di rumah atau di kerjaan. Mungkin juga bisa jadi ide buat bikin lingkungan belajar atau kerja yang lebih fleksibel. Tapi tetap, kebutuhan tiap orang itu yang utama. Nah, setelah dengerin semua ini, kira-kira apa nih satu hal yang paling nempel atau bikin Anda mikir dari obrolan kita? Sebagai penutup ya, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungin aja sama Anda semua di rumah. Mengingat betapa rumitnya hubungan antara nature dan nurture dalam ngebentuk kita, sejauh mana sih kita bisa atau bahkan perlu ya nyoba nyesuaiin lingkungan kita kayak kelas, tempat kerja, atau cara kita bikin produk itu buat mengakomodasi potensi perbedaan rata-rata gender ini. Pertanyaan bagus tuh. Tapi gimana caranya biar kita nggak malah tanpa sadar nguatin stereotip lama yang justru mau kita bongkar? Di mana ya batas tipisnya antara akomodasi yang baik sama generalisasi yang bahaya? Ini pertanyaan yang nggak ada jawaban gampangnya. Perlu dipikirin bareng-bareng terus sambil pemahaman kita juga terus nambah. Wah, pertanyaan penutup yang pas banget buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah nemenin kita dalam penelusuran mendalam yang kompleks ini. Tapi semoga ada pencerahan ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.